Kedua sebetulnya. Yang pertama tadi sudah sama siapa tadi namanya? Herlianto. Herianto. Sudah berhasil. Nah ini kebetulan ada yang upgrade ke titanium atau kedepannya itu namanya bukan titanium lagi tapi signature. Ya jadi signature Bu ya. Coba nyebutin gimana? Signature. Signatur. Ada susah ngomongnya signature. Nah kebetulan ini ada yang upgrade berdua nih. Ya nggak kompakan ya. Oke, nah nih Pak Yopan saya ajarin juga nih ya, pengen lihat bareng-bareng bagaimana citra rasa Samsung, rasa Petra ini. Oke, kita mulai. Jadi ini adalah handphone yang hanya bisa diperoleh kalau kita upgrade ke signature. Angan-angan. Nah, cuma ini perlu saya sampaikan. Ketika saya teliti di sini, kenapa teman-teman Pipeline yang titanium ya itu pada mau nggeruduk Yusmajur itu memang salah satu masalahnya itu karena adanya program ini teman-teman. Nah, titanium itu dulunya pada saat Umroh Merdeka itu kan programnya titanium ya teman-teman. Tapi ketika teman-teman yang daftar di titanium ini menanyakan tentang Umroh Merdeka nggak ada kejelasan, di sana tiba-tiba muncul adanya program titanium signature ini. Jadi teman-teman yang Umroh Merdeka ini bertanya-tanya, lah terus program saya yang dulu kemana? Nah terus bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Tibli. Ya teman-teman, setelah saya meriset ya tentang HP yang katanya dikasih ya dengan saya nggak tahu perjanjiannya apa, dikasih oleh Raja Samsung, walaupun Samsung nggak punya raja gitu ya, karena perusahaan LTD itu ya kayak Xiaomi itu kan LTD gitu ya kalau Apple ya semacam seperti itulah. Nah si Yusmajur kan bilang itu dikasih gitu cuma-cuma gitu, jadi karena dia ahlul Quran katanya. Ahlul Quran apa ya tapi intinya seperti itulah. Nah teman-teman, sebenarnya di video itu dijelaskan juga sebenarnya HP-nya itu kayak HP jadi HP yang untuk militer gitu, tapi gagal atau gimana. Kita lihat dulu videonya teman-teman, check it out. Dunia mengiba-ngiba, dunia merengek-rengek, minta dipegang sama kita. Asli ya, Masya Allah. Saya di urusan kayak begini udah kayak tua. Nah bener lah. Udah kayak begini udah kayak tua, udah kayak butuh dunia. Kenapa butuh? Kenapa ya kayak gitu? Dunia pada merengek, pada nangis. Raja Samsung datang. Saya mau ketemu Ustaz, coba. Yang lain pada minta-minta. Ini Raja Samsung datang pengen ketemu saya. Izin Allah ceritanya. Ada satu tipe yang dipakai buat tentara gak jadi. Satu tipe itu gak dijual. Kerja sama kita. Saya bilang nih kamu ngasih duit dulu. Kamu bayar, pengen pakai program, udah aturin aja, nggak kita aturin. November ini udah mulai jalan dengan izin Allah SWT. Sudah Pak. Oke, itu videonya teman-teman. Nah, intinya bukan di sananya. Intinya adalah dia dikasih gratis karena HP itu gagal, bukan gagal produksi ya, gagal bekerja sama dengan militer ya. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwasanya spesifikasi HP militer itu memang khusus gitu ya. Cuma apakah itu memang nggak dijual secara umum khusus untuk militer tertentu? Nah agak aneh juga kalau misalkan ada perusahaan yang sudah melakukan perjanjian dengan kayak misalkan kita kan TNI gitu ya, di sana ada Menhan misalkan, atau di Israel ada IDF gitu. Itu gagal mustahil sebenarnya, makanya aneh juga. Makanya saya teliti. Kita cari lebih detail, ternyata HP-nya itu Samsung X-Over 4. Nah Samsung X-Over 4 itu memang spesifikasinya bukan buat militer sebenarnya, buat militer, cuma nggak murni militer sebenarnya, karena ya nggak seberat kayak misalkan kayak HTC gitu, atau misalkan
HTC yang digunakan untuk di gunung gitu ya, nggak seperti itu. Jadi itu memang bisa digunakan untuk umum ya teman-teman. Ya, ini ada video juga dari si ya kelompok PyTran ini biar saya bisa menjelaskan tentang HP ini gitu ya teman-teman. Secara teknologi ya, secara ya sepengetahuan saya aja gitu ya. Karena saya bukan super IT gitu ya, tapi saya tahu itu gitu. Kita lihat dulu videonya teman-teman, check it out. Kita akan coba unboxing. Itu Samsung PayTran yang kedua sebetulnya. Yang pertama tadi sudah sama siapa tadi namanya? Herlianto. Sudah berhasil. Nah, ini kebetulan ada yang upgrade ke titanium atau ke depannya itu namanya bukan titanium lagi tapi signature. Ya, jadi signature Bu ya. Coba nyebutin gimana? Signature. Signatur. Ada susah ngomongnya signature. Nah, kebetulan ini ada yang upgrade berdua nih. Ya, nggak kompakan ya? Oke, nah nih Pak Yopan saya ajarin juga nih ya, pengen lihat bareng-bareng bagaimana citra rasa Samsung, rasa PayTran ini. Oke, kita mulai. Jadi ini adalah handphone yang hanya bisa diperoleh kalau kita upgrade ke signature. Ya, jadi nanti ke depan warnanya nggak begini, tapi ada gambar kayak army-nya. Nah, itu. Sudah? Oke. Tinggal nyalain aja. Tinggal nyalin aja. Sementara ini nggak pakai kartu ya, kita pakai WiFi. Jadi nanti kalau yang di rumah pastikan kartunya punya sambungan data. Ya. Kita liatin tahan Bu, tahan. Yes. Oke. Nah untuk pertama kali nyala itu powernya Samsung. Oke. Untuk pertama kali nyala, ya kita setup bareng-bareng. Terus biarin aja. Tunggu sebentar. Nah, masih Samsung kan? Ini buat bukti nih. Ya, ini awalnya sekarang pertamanya begini. Oke, liatin. Ya. Terus oke. Terus lihat. Nah itu nah tunggu bentar tuh. Nanti ada ini ada apa? Ada banner. Tunggu bentar. Nah ini unduh dan buka. Sip. Oke. Jadi ada banner unduh dan buka. Itu nanti mesti diklik. Kalau keburu hilang digeser aja. Iya. Jadi misalnya kalau keburu hilang digeser gini, nanti ada pilihan Samsung akun nih. Nanti klik aja. Nah kan, verifikasi. Yes. Paham ya? Paham. Ya Bu, liatin. Ini harus. Bu. Nah ini emailnya Ibu. Tadi. Google-nya. Masukin. Yang Bu ini udah ya Bu. Nah, tuan berangkat. Berikutnya next. Nih contohnya yang udah. Nah, nanti logonya logo PayTran. Oke, cek. Huhui. Terus Udah kalau- deh, jadi kelasnya beda. Bu sampai di mana Bu? Jangan teh kotak dong, teh PayTran gimana sih? Kamu ini pinggirin coba, aduh ngerusak ngebrand banget nih. Tunjukin ke teman-teman. Iya. Kalau ngunci layar, kita ini Sret. set. Bukain Nah, Bu. buka lagi nih. Nah, logonya udah PayTran. Tapi ketika di sini logonya biru. Nah, terus ini kelebihannya juga salah satunya. HP ini udah jadi HP PayTran namanya. Kalau kita mulai lagi, Loading. kita matiin ya, Matiin teman-teman. ya, kita lihat. ya. Tara. Nggak di Matiin. restart aja. Dia akan logo PayTran munculnya. Itu logo PayTran Oke. ya, bukan logo UJP. Oke, kemudian Kurungin lagi. dinyalain seperti biasa proses menyalakannya. Ditahan. Dia logo PayTran bootingnya. Wish. Di zoom. Keceh badai ini. Super zoom. Jadi Bu Iin ini mitra Majalengka pertama. Oh iya. Belum ada di Majalengka Bu. Belum ada Berarti nih. dari total penduduk 870.000 jiwa Majalengka, Bu Iin yang pertama punya HP PayTran ini. Kalau Bu Iin Ainatama khusus untuk penduduk Cimahi aja. Set, warnanya biru. Nah, Keren. kenapa kita kasih warna biru? Ini nextnya PayTran Ribbon. Tunggu kehadirannya. Tanggal berapa Pak? Iya Pak. 28 Oktober.
Vision Day Surabaya. Oke. Pokoknya yang tidak ikut Oh, iya. Vision Day Surabaya Rugi karena nanti kita juga akan presentasi ini HP Samsungnya di sana. Bagi teman-teman yang ikut Vision Day, insya Allah nanti kita akan lakukan sosialisasi fitur Samsung Paytrend di Surabaya tanggal 28 jam 12 ya. Ini tuh. Nih, Ini mulai juga lagi. nih, Woi. ada 2 HP nih. Hari ini ada 3 orang pertama nih ke kantor dan kita bisa ini. Nanti 3 orang ini tolong bantu jelasin juga kalau ada yang nanya. Gitu. Ya udah kita kontrak aja nih, si Teh Anita sama si Ibu kita kontrak aja di sini. Nggak usah kemana mak. Bapak mau upgrade, ini saya adalah bukti yang sudah upgrade, bukan katanya. Gitu. Kata saya. Iya kan. Jadi menarik nih Bu. Jadi kalau Ibu nawarin, oh HP Paytrend udah punya HP khusus logo. Beda gitu. Dan kelasnya tuh apa ya? Skala kelas signature tuh beda. Signato. Nggak pakai H. Beda Bu. Nanti ya kalau lagi misalkan lagi ada Vision Day, lagi ada OPT, lagi ada SPT, simpen HP-nya di meja. Lihat Sombong ya. pabrik lain, Oppo, basic mah. Gitu. Maaf ya kami bukan kelas di sana gitu. Maaf ya. Nggak apa-apa. Oke, itu videonya teman-teman. Nah, saya perlu menjelaskan sedikit tentang bukan keahlian lah, lebih sepengetahuan saya gitu ya. Saya root HP juga pernah gitu ya. Jadi nge-root HP itu bukan hal yang sulit gitu. Atau misalnya kita install aplikasi ulang HP itu udah biasa gitu. Terus Windows biasa, iPhone biasa gitu ya. Misalnya dulu Lion OS itu udah biasa juga gitu ya. Jadi itu hal-hal yang sederhana sebenarnya. Kalau misalkan ada produk Samsung yang sebenarnya nggak di-root sebenarnya, hanya dikasih booting, tampilan ya di-root lah, di-root kecil, maksudnya bukan diinstal ulang menjadi aplikasi Paytrend gitu. Jadi Samsungnya hilang, enggak, sebenarnya itu cuma tampilan ketika booting itu ada Paytrend gitu. Itu sebenarnya sederhana sih sebenarnya ya, kalau misalkan kita masuk ke wilayah sana itu nggak sulit itu. Apalagi kalau teman-teman tahu kan kayak HP HDC, bahkan HP Android yang bisa tampilannya kayak iPhone itu sebenarnya juga nggak terlalu sulit sih sebenarnya. Cuma memang yang sekarang itu lebih canggih-canggih itu dibanding saya, karena ya mungkin sifat ilmu pengetahuan itu berkembang. Tapi saya bisa melakukan itu. Nah, intinya adalah ya menurut analogi saya bahwasanya itu kerjasama, kayak semacam kamu boleh beli HP saya, misalnya kayak gitu, boleh beli HP saya, nanti saya sediakan gitu ya. Gampangnya gini, nanti saya sediakan aplikasi bawaan di HP. Contoh misalkan gini, di Android itu kan ada aplikasi bawaan yang misalnya kayak browsing itu milik Chrome gitu ya, Chrome, Google gitu, terus YouTube gitu ya, yang sekarang kita gunakan ini ya sama sebenarnya seperti itu aja gitu. Cuma ketika booting atau ketika nanti restart gitu ya, itu ada tambahan Paytrend. Ini sebenarnya sederhana itu, cuma tapi saya nggak percaya kalau itu kerjasama itu malah Paytrend yang Samsung yang ngasih gratis ke Paytrend. Saya rasa Paytrend membayar pihak Samsung agar merebranding salah satu produknya itu khusus untuk dijual di Paytrend dengan logo booting Paytrend gitu. Itu bootingnya juga bukan booting awal, tetap ada di sana, ada Samsung X-Overnya gitu ya. Tapi di booting keduanya lah gitulah. Intinya ya sama wallpaper kayak gitu. Itu sederhana sekali. Tapi aneh juga kalau Samsung ngaku itu dikasih gitu sama Raja Samsung, karena itu ya memang Raja Samsung nggak ada gitu ya, angan-angan. Nah, cuma ini perlu saya sampaikan, ketika saya teliti di sini, kenapa teman-teman Paytrend yang titanium ya itu pada mau nggeruduk User itu memang salah satu masalahnya itu karena adanya program ini teman-teman. Ya, Titanium itu dulunya pada saat Umroh Merdeka itu kan programnya Titanium ya teman-teman.
Tapi ketika teman-teman yang daftar di Titanium ini menanyakan tentang umroh merdeka, nggak ada kejelasan, di sana tiba-tiba muncul adanya program Titanium Signature ini. Jadi teman-teman yang umroh merdeka ini bertanya-tanya, lah terus program saya yang dulu kemana? Nah terus bagaimana? Nah itulah yang menyebabkan teman-teman umroh merdeka ini banyak yang kayak, nantilah kalau mau penggerudukan mau ikut gitu ya. Ya intinya seperti itu teman-teman. Jadi menurut saya pribadi ya, kalau saya simpulkan ini, saking bingungnya pihak Paytrain itu ketika program umrohnya nggak berjalan, bukan nggak berjalan sebenarnya. Program umrohnya booking sheet-nya memang ada dan uangnya mungkin udah terkumpul dan itu mungkin dibelikan ke saham apa gitulah pihak Paytrain atau Yus Mansur ini. Terus pada akhirnya karena bingung bagaimana menyelesaikan program ini gitu, yang pada akhirnya suruh nabung ke koperasi Yus Mansur itu ya. Saya nggak tahu koperasinya masih berjalan atau enggak, tapi ya mungkin nggak berjalan ya. Nah di sana itu disuruh pindah ke program ini gitu, yang pokoknya nantinya pada akhirnya akan dapat HP ini gitu ya. Karena kompleksitas booking sheet yang dipertanyakan oleh teman-teman umroh merdeka ini nggak bisa dia jawab, mungkin ya kayak gitu ya. Jadi biar nggak ribet pakai program ini aja gitu. Jadi nanti pokoknya ada program Titanium Signature ini yang dia bikin program baru tapi dengan hadiah HP gitu, bukan booking sheet lagi gitu. Karena booking sheet umroh itu udah nggak rasional gitu. Itu menurut saya intinya seperti itu teman-teman. Jadi menghindari masalah dengan membuat masalah baru gitu ya. Sehingga teman-teman yang ini, kalau saya ada kesempatan saya mau ikut, mau duduk ya terserah teman-teman ya teman-teman tinggal koordinasi sendiri ya. Saya kan cuma liputan aja gitu ya teman-teman, kayak tapi ya siap-siap aja Yus Mansur itu bakal duduk lagi. Sampai sini jangan lupa like, subscribe dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.